CEO sombong Anya Aurelia melempar tantangan gila. Siapa yang selamatkan proyek Rusia, ia jadikan suami. Ironisnya, satu-satunya harapan jatuh pada Ardan, sang office boy yang selalu ia hina. Mampukah Ardan, dengan keahlian tersembunyinya, mengubah nasibnya dari OB menjadi Chief Strategy Officer dan suami CEO? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, kantor Eraya Corporation seperti biasa dicekam ketegangan. Setiap karyawan bergerak cepat, menunduk, berbicara setengah berbisik, seolah sedang berada di zona perang. Bukan karena pekerjaan menumpuk, melainkan karena satu nama. Anya Aurelia. Putri konglomerat yang muda, cantik, seksi, dan angkuh setengah mati. Ia membuat seluruh lantai kantor bergetar setiap kali suara sepatu hak tingginya terdengar. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak itu bergema dari ujung lorong menuju lobi utama lantai ke-15. Seketika semua karyawan pura-pura sibuk. Ada yang mengetik cepat padahal layar tidak menunjukkan apa-apa. Ada yang menelepon nomor palsu hanya agar terlihat bekerja. Bahkan ada yang tiba-tiba memegang map seolah membawa dokumen penting, padahal isinya kosong. Anya melangkah dengan percaya diri yang hampir arogan. Rok pendek hitamnya membentuk siluet pinggang ramping dan kaki jenjangnya. Di atasnya, ia mengenakan blazer putih elegan dengan belahan dada berani yang selalu membuat para pegawai pria mengalihkan pandangan karena takut ketahuan melirik. Rambut panjangnya tergerai rapi, make up flawless, parfum mahal menguar setiap ia lewat. Ia benar-benar paket lengkap, cantik, pintar, kaya, tapi menyebalkan. Saat mendekati meja resepsionis, ia berhenti mendadak. Ada apa ini? Kenapa meja depan berantakan seperti kios pasar? Katanya dengan nada ketus. Resepsionis langsung gemetar. Maaf, Bu. Saya baru saja menerima berkas. Diam. Saya tidak tanya alasan. Saya tanya kenapa kamu tidak bisa bekerja dengan otakmu. Sentak Anya sambil memutar bola mata. Beberapa karyawan menelan ludah. Mereka tahu amarah kecil seperti itu hanyalah pemanasan sebelum badai sesungguhnya datang. Setelah menghina resepsionis, Anya melanjutkan langkahnya menuju pantry. Di sana, seorang pria muda sederhana sedang mengepel lantai. Dia memakai seragam OB biru yang sudah lusuh. Namanya Ardan. Ia pendiam, sopan, tidak banyak bicara, dan sering sekali menjadi sasaran makian karena dianggap tidak level berada di perusahaan besar. Anya menatapnya seperti melihat noda di sepatu mahalnya. Kamu. Hei, kamu. Bentaknya. Ardan berdiri kaku. Iya, Bu. Kamu mengepel atau bikin lantai tambah becek? Mengepel itu pakai teknik, bukan asal gret-gret kain, katanya sambil mencibir. Beberapa karyawan melirik kasihan tapi tidak berani membela. Anya terkenal tidak punya rem dalam menghina siapapun. Bahkan OB yang hanya mencari nafkah pun tak luput dari lidah pedasnya. Maaf, Bu. Saya perbaiki. Ardan menunduk. Anya mendengus keras. Dasar kampungan. Kalau bukan karena saya butuh kantor ini bersih untuk tamu penting, sudah saya pecat kamu dari dulu. Ardan hanya mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Namun, tetap saja hatinya perih. Ia tahu dirinya tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti manusia tak bernilai. Tapi apalah daya, dia hanya OB, posisi yang mudah diinjak-injak. Anya berbalik pergi. Rambut panjangnya berayun sombong. Tok, tok, tok. Namun baru beberapa langkah, asistennya, Maya, berlari kecil menghampiri. Bu Anya, ada berita penting. Anya berhenti, menatap Maya dengan tatapan tajam yang bisa membuat jiwa melayang. Berita apa yang sampai kamu lari-lari kayak orang dikejar utang? Maya menelan ludah. Investor asing dari Rusia, mereka memajukan jadwal kunjungan jadi minggu ini. Anya langsung terbelalak. Apa? Hari ini? Iya, Bu. Mereka sudah on the way dari bandara. Anya mengangkat tangan ke keningnya, memejamkan mata seperti hendak meledak. Kenapa semua orang di sini kerjanya bikin masalah? Investor Rusia itu proyek terbesar tahun ini. Kita harus presentasi, diskusi kontrak, dan butuh penerjemah.
Mana penerjemahnya? Maya menggeleng cepat. Tidak ada yang bisa bahasa Rusia, Bu. Seketika suasana lantai kantor membeku. Anya memutar tubuhnya, wajahnya merah padam. Jadi kamu bilang di kantor sebesar ini, dengan ratusan karyawan, tidak ada satupun yang bisa bahasa Rusia. Seluruh karyawan menunduk tanpa suara. Luar biasa. Hebat. Kalian ini kerja pakai apa? Pakai dengkul. Bentak Anya. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara AC pun rasanya ikut mengecil. Anya berjalan ke tengah ruang kerja, memandang seluruh karyawan dengan tatapan meremehkan. Dengarkan, teriaknya. Kalau sampai investor itu pulang tanpa kesepakatan, saya pecat satu persatu semua kepala divisi, termasuk siapapun yang hari ini bikin masalah. Beberapa orang langsung pucat. Anya menghentak kakinya. Cari orang yang bisa bahasa Rusia. Cari, gali, bongkar, culik, terserah. Pokoknya sebelum tamu itu datang, saya harus punya penerjemah. Mengerti? Semua orang mengangguk serempak seperti pasukan yang siap perang. Di sudut ruangan, Ardan yang masih memegang alat pel hanya bisa berdiri diam. Ia ingin menawarkan diri. Tapi siapa dia? Siapa yang mau percaya OB kampungan bisa bahasa Rusia? Dan kalaupun dia bicara, kemungkinan besar Anya akan menghinanya habis-habisan. Maya tiba-tiba bertanya pada kerumunan. Tidak ada satupun yang bisa bahasa Rusia. Bahasa asing lain, minimal bahasa Inggris tingkat tinggi. Semua menggeleng. Anya mengamuk lagi. Sungguh memalukan punya bawahan seperti kalian. Lalu tatapannya jatuh pada Ardan yang kebetulan sedang lewat sambil mendorong keranjang alat kebersihan. Anya menyipitkan mata. Kamu. Tunjuknya. Ardan terkejut. Saya, Bu. Iya, kamu. Ada apa lihat-lihat? Kamu bisa bahasa Rusia? Hah? Suaranya sarkastik, penuh penghinaan. Ruangan langsung riuh kecil. Beberapa karyawan saling berbisik menahan tawa. OB, bisa bahasa Rusia. Yang benar saja. Mengepel saja becek. Apalagi bicara Rusia. Ardan terdiam. Ia memang bisa bahasa Rusia, tapi ia tidak punya nyali untuk mengakuinya di hadapan wanita seperti Anya. Ia sudah sering dijadikan bahan tertawaan. Ia takut kalau bicara, dia akan dituduh sombong. Anya mendengus keras. Diam. Ya iyalah, mana mungkin orang sepertimu bisa bahasa apapun selain bahasa kampungmu. Beberapa orang tertawa kecil. Hati Ardan perih, tapi ia menahan diri. Anya berbalik ke arah Maya. Siapkan semua. Saya tidak peduli caranya. Pokoknya sebelum tamu itu datang, kita harus punya penerjemah. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi ancaman itu sudah sangat jelas. Ia kembali berjalan menuju ruangannya dengan langkah cepat penuh kemarahan. Tok, tok, tok. Di belakangnya, seluruh kantor kembali dipenuhi bisikan panik. Ardan masih berdiri, dia menatap lantai yang barusan ia pel. Sementara kata-kata Anya terus menggema di kepalanya. Mana mungkin orang sepertimu bisa bahasa apapun? Ardan mengepalkan tangan. Bukan marah tapi kecewa. Bukan pada Anya, melainkan pada dirinya sendiri karena tidak berani bicara. Padahal ia tahu satu hal yang tidak diketahui siapapun di kantor itu. Dia bisa bahasa Rusia lebih lancar dari siapapun di gedung itu. Dan ia tahu cepat atau lambat, rahasia itu tak bisa ia simpan lagi. Kekacauan di kantor Eraya Corporation makin menjadi-jadi. Telepon kantor berdering tanpa henti. Berkas-berkas berserakan di meja. Pegawai berlari-lari seperti sedang mengikuti lomba maraton. Investor Rusia akan tiba dalam hitungan jam. Bu Anya bakal meledak kalau tahu belum ada penerjemah, gumam seorang staf sambil menahan panik. Namun ledakan itu ternyata datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Bra! Pintu ruang meeting utama terbuka keras. Anya keluar dengan wajah merah padam, rambut berayun, dan suara sepatu hak tingginya menancap keras di lantai marmer. Tok, tok, tok. Semua berkumpul, teriaknya. Seluruh karyawan di lantai 15 refleks menghentikan kegiatan. Mereka berkumpul dengan wajah pucat, menunduk, sebagian mulai berkeringat dingin. Anya berdiri di tengah ruangan seperti ratu kejam yang siap mengeksekusi bawahannya. Aku sudah telepon semua agensi penerjemah, katanya dengan nada setengah teriak.
Dan hasilnya, tidak ada satupun yang bisa datang kurang dari 2 jam. Beberapa karyawan mulai melirik satu sama lain, ngeri. Anya melangkah maju. Kalau perusahaan kita gagal hari ini, proyek sebesar ini hilang. Dan kalau proyek hilang, kalian tahu siapa yang akan aku salahkan. Semua menunduk lebih dalam. Anya mengangkat tangannya dramatis. Baik, kalau begitu aku akan buat tantangan. Suasana langsung berubah tegang. Dengan mata menyala marah, Anya berkata keras, siapapun di kantor ini yang bisa membantu proyek pertemuan dengan investor Rusia. Kalau dia perempuan, akan kuangkat menjadi manajer sekaligus keluarga dekatku. Karyawan wanita terperanjat. Anya melanjutkan, kalau dia laki-laki, aku akan berikan jabatan tertinggi, dan kalau perlu aku jadikan dia suamiku. Seketika lantai kantor heboh. Suami? Gila, CEO ini bicara apa sih? Kalau berhasil bisa nikah sama CEO seksi. Wah, wanita gila ini kepepet banget. Anya menghentakkan kaki. Diam. Suasana kembali senyap. Siapapun yang bisa bahasa Rusia, maju ke depan. Atau minimal mampu melakukan komunikasi tingkat bisnis dalam bahasa apapun yang bisa membantu rapat nanti. Tidak ada satupun yang bergerak. Satupun. Anya menunjuk Aca. Kamu bisa. Pegawai itu menggeleng cepat. Kamu. Menggeleng. Kamu. Menggeleng lebih cepat. Beberapa melirik-lirik, berharap ada pahlawan, tapi yang terlihat hanya wajah-wajah menyerah. Anya menghela napas panjang. Sungguh menyedihkan. Dari ratusan karyawan, tidak ada satupun yang punya kemampuan lebih dari standar minim. Tiba-tiba dari ujung ruangan, staf HR bernama Riko mengangkat tangan ragu-ragu. Bu Anya, mungkin ada satu orang yang bisa dicoba. Anya langsung menoleh tajam. Siapa? Riko menelan ludah. Ardan. Ruangan langsung heboh. OB. Ardan yang mengepel itu. Yang sering dicemooh orang-orang. Halah, paling cuma baca huruf-huruf aneh doang. Anya memutar mata besar-besar. Kalian serius? OB. Riko mengangguk dengan yakin. Saya pernah lihat dia membaca buku asing berbahasa aneh. Tidak cuma sekali. Anya terdiam beberapa detik, lalu tertawa sinis. Kalian sungguh putus asa sampai menyarankan OB sebagai penerjemah. Baik, panggil dia. Aku mau lihat sejauh mana lelucon ini berjalan. Beberapa menit kemudian, Ardan masuk ke ruang meeting. Wajahnya polos. Seragam OB-nya masih sedikit basah oleh cipratan pel. Bu, saya dipanggil. Anya menyilangkan tangan. Iya, kamu. Anya mendekat dengan tatapan penuh pelecehan. Menurut staf HR, kamu bisa bahasa asing. Beberapa orang di sudut ruangan menahan tawa. Ardan mengangguk kecil. Saya belajar sendiri, Bu. Anya memutar bola mata. Belajar sendiri. Dari mana? Bungkus nasi goreng. Tawa meledak kecil. Ardan hanya menunduk. Dari buku-buku, Bu. Anya menepuk meja rapat. Oke, karena kamu punya nyali untuk berdiri di sini sebelum aku pecat seluruh departemen. Sekarang aku tes kamu. Tapi sebelum tes, Anya melangkah ke depan semua karyawan. Aku ingatkan, kalau kamu wanita dan berhasil, kamu jadi manajer sekaligus keluarga dekatku. Kalau kamu laki-laki dan berhasil, kamu akan kuangkat jadi jabatan tertinggi. Bahkan kalau perlu aku jadikan kamu suamiku. Seluruh ruangan gemuruh lagi. Ardan terdiam kaku. Suami CEO angkuh ini. Mustahil. Tidak masuk akal. Namun Anya menatapnya dengan sinis. Tapi aku yakin kamu akan gagal secepatnya. Ia mengambil dokumen tebal berbahasa Rusia dari meja. Bacakan paragraf pertama. Ardan mengambil dokumennya. Semua mata menatap penuh keraguan. Dalam hati ia mengulang beberapa kata. Lalu ia mulai membaca. Soasno etomu dokumentu kompania eraya obzaisha vipolnyat uslovia dogovora. Suasana hening seperti mati. Ardan melanjutkan. Lancar, jelas, intonasi tepat, bahkan dengan logat Rusia yang mendekati penutur asli. Semua pegawai tersentak seperti baru ditampar kenyataan. Supervisor Echa memegang dadanya. Ya Allah, dia benaran bisa. Anya langsung terbelalak, tapi berusaha menutupi keterkejutannya. Bahasa Jepang. Sekarang.
Ardan mengangguk dan langsung berkata, Watashi wa aridesu go kakugo hanemasudono yenita sukemasuka. Bahasa Mandarin. Ni hao, weoshi Ardan. Weoneng bang juni mendeshang ye hizuo. Bahasa Inggris. Good morning, ma'am. I can assist you with anything related to the Russian investor today. Ruangan kembali hening total. Seorang pegawai wanita berbisik lirih. Ini orang jenius. Supervisor ekspor-impor yang fasih Jepang langsung berkata, dia benar-benar lancar. Ardan tidak sombong. Ia hanya menunduk menunggu reaksi Anya. Namun Anya mematung. Pada saat itu, ia sadar OB yang selalu ia hina adalah satu-satunya harapan perusahaan, dan satu-satunya kandidat yang memenuhi tantangan gila yang ia keluarkan. Wajah Anya memerah antara malu, marah, dan terancam. Ia mendekat dan berkata pelan namun tajam. Baik, mulai saat ini semua mata tertuju padamu. Ia menatap seluruh karyawan sambil mengangkat dagu dengan sombong. Dan ingat tantanganku tadi. Kalau dia laki-laki dan berhasil. Tatapannya kembali ke Ardan. Aku akan menjadikannya suamiku. Seluruh kantor langsung mendesis heboh. Ardan berdiri kaku. Dunia seakan berputar. Satu hal jelas, pertarungan baru saja dimulai. Hari itu, kantor terasa berbeda. Setelah tantangan gila yang diumumkan Anya dan kemampuan Ardan yang membuat seluruh ruangan terpaku, suasana menjadi penuh bisikan, tatapan aneh, dan rasa penasaran yang tak terbendung. Beberapa karyawan sengaja berjalan pelan melewati Ardan, hanya untuk memastikan pria kurus berseragam pudar itu benar-benar orang yang sama dengan yang menjawab bahasa Rusia seperti penutur asli semalam. Bagi Ardan, semua itu hanya seperti angin lewat. Hari ini tugasnya lebih berat, mendampingi Anya mempersiapkan materi untuk pertemuan dengan investor Rusia. Sesuatu yang bahkan dia sendiri tak pernah membayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Anya masuk ruang meeting dengan langkah cepat. Tumit sepatunya menghentak lantai marmer keras. Ardan, bawa semua catatan ini ke meja, dan jangan sampai kau salah terjemahkan satupun perkataanku. Kalau kau gagal, aku singkirkan kau dari kantor ini. Bentaknya tanpa memberi jeda. Ardan mengangguk pelan. Iya, Bu Anya. Cih. Suara lemah begitu, yang kemarin bicara Rusia lancar. Jangan pura-pura. Anya memutar mata, meraih tablet, lalu menjatuhkannya di meja dengan sedikit kasar. Di luar, semua karyawan yang lewat mendengar nada ketus itu. Mereka saling melirik. Ada yang kasihan pada Ardan, ada juga yang senang melihat Anya agak terpojok karena gengsinya terluka. Ardan tetap diam. Bukan karena takut, tapi karena dia sudah terbiasa. Beberapa jam berlalu. Selama itu, Anya melontarkan puluhan perintah, ratusan omelan, dan beberapa hinaan yang sengaja disamarkan sebagai instruksi profesional. Kenapa kau lambat sekali? Ini fontnya jelek. Ulangi. Kau mengerti tidak sih konsep estetika presentasi? Atau otakmu cuma buat mengepel lantai? Ardan menerima semuanya tanpa membalas. Justru sikap tenang itu membuat Anya makin kesal, seakan-akan semua omelannya tak mempan. Hingga akhirnya tanpa sengaja, terdengarlah sesuatu yang membuat seluruh dinamika berubah. Saat Ardan hendak mengambil map dari laci, beberapa kertas tua jatuh dari tas lusuhnya. Anya yang sedang berjalan mendekat melihat sekilas cover buku anak-anak, manual bahasa, dan catatan-catatan tulisan tangan. Ini apa? Anya mengangkat salah satu lembaran lusuh itu. Ada tulisan alfabet Rusia, Jepang, dan Inggris yang dibuat rapi. Ardan terdiam sesaat. Itu catatan lama saya. Dari mana kau dapat semua ini? Jangan bilang kau cuma menyalin tanpa paham isi buku. Suaranya bernada meremehkan seperti biasa, tapi matanya menatap lebih lama dari biasanya, seakan menunggu jawaban jujur. Ardan menghela napas. Buku-buku itu peninggalan ayah saya. Anya mengerutkan kening. Ayahmu ya? Beliau penjaga perpustakaan SD di kampung saya. Anya langsung berhenti merapikan berkas. Tatapannya terfokus pada Ardan. Suara gaduh kantor seperti menghilang seketika. Perpustakaan SD. Ulang Anya, berbeda dari biasanya. Tidak sombong, tidak sinis, hanya penasaran. Ardan tersenyum kecil pahit. Ayah tidak punya banyak uang, gajinya kecil, tapi dia mencintai buku.
Dan karena saya sering menunggu beliau pulang kerja, saya menghabiskan waktu di perpustakaan setiap hari. Di sana banyak buku sumbangan dari sekolah asing, dan saya mulai membaca apapun yang saya temukan. Anya menatap kertas lusuh itu lagi. Kali ini lebih hati-hati, seakan sedang memegang sesuatu yang bernilai tinggi. Kau belajar bahasa asing dari buku-buku ini? Tanyanya pelan. Ardan mengangguk. Saya belajar tanpa guru. Hanya dengan membaca terus setiap hari. Autodidak. Bisik Anya. Ya, untuk pertama kalinya wajah Anya benar-benar berubah. Tidak ada ejekan. Tidak ada sombong. Hanya tatapan yang sulit dibaca. Perpaduan antara terkejut, tak percaya, dan sedikit kagum. Tentu saja gengsinya membuat Anya cepat memalingkan wajah. Ardan melanjutkan ceritanya tanpa diminta. Mungkin karena untuk pertama kalinya ada orang yang mau mendengarkan. Ketika ayah meninggal, hidup kami berubah drastis. Ibu sakit-sakitan, dan saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Saya bekerja apapun yang bisa saya kerjakan, sampai akhirnya saya diterima sebagai OB di sini. Anya menggigit bibir bawahnya pelan. Ada sesuatu di matanya. Seolah kata-kata Ardan menampar sisi lembut yang selama ini ia tutupi dengan ego dan kesombongan. Namun alih-alih memberikan simpati, ia malah menegakkan tubuh dan berkata dengan nada datar, "Jadi kau mau bilang kemampuanmu itu hasil dari kesengsaraan?" Ardan hanya tersenyum tipis. "Bukan, hasil dari ketekunan." Jawaban itu justru membuat dada Anya tertekan, entah kenapa. Kalimat sederhana itu terasa menusuk. Karena dia tahu sebagian besar kemampuan dirinya bukan dari perjuangan, tapi fasilitas keluarga kaya, sekolah mahal, dan koneksi. Beberapa menit kemudian, Anya sibuk memeriksa presentasi, tapi sesekali mencuri pandang ke arah Ardan yang sedang merapikan catatan bahasanya. Tatapan itu bukan lagi tatapan meremehkan. Kini isinya campuran rasa ingin tahu dan kekaguman yang ia sembunyikan. Sayangnya, gengsi masih lebih besar dari hatinya. "Ardan," panggilnya tiba-tiba. Nada kembali ketus. "Jangan salah sangka. Hanya karena aku mendengarkan ceritamu bukan berarti aku terkesan. Aku tetap bos di sini. Kau tetap OB." Ardan menunduk. "Saya tidak pernah meminta untuk dianggap lebih dari itu." Kata-kata itu justru membuat Anya kesal tanpa alasan jelas. "Sudahlah, fokus saja. Jangan bikin aku menyesal memilihmu." Ardan menahan senyum. "Baik." Sore menjelang dan mereka mulai latihan presentasi. Anya menjelaskan rencana bisnis dalam bahasa Indonesia. Ardan menerjemahkannya ke bahasa Rusia dengan lancar, intonasi tepat, dan nada profesional yang bahkan lebih tenang dari manajer senior. Dari balik kaca ruang meeting, beberapa staf melihat dengan mata melongo. Seorang OB yang selama ini dianggap remeh tiba-tiba berbicara, seolah sedang mengisi konferensi internasional. Anya pun tak bisa menutupi keterkejutannya. Meski pura-pura cuek, matanya tak lepas dari Ardan. "Coba ulangi bagian keuntungan investasi," perintah Anya. Ardan mengulanginya. Kali ini lebih lancar lagi. Tanpa sadar, Anya terdiam beberapa detik. Dia benar-benar kagum. Namun seperti biasa, gengsi kembali menutupinya dengan ucapan tajam. "Lumayanlah. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti aku tuntut kesempurnaan. Saya akan berusaha," jawab Ardan tenang. Ketenangan itu justru membuat Anya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kehilangan dominasi. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak takut padanya, tapi tetap menghargainya. Itu membuat hatinya berdebar, dan dia membencinya. Hari sudah gelap ketika latihan selesai. Anya menghela napas panjang, melepas blazer putihnya, menyandarkan tubuh di kursi putar. "Ardan," katanya dengan suara lebih pelan dari biasanya. "Besok kau siap?" "Insya Allah siap," jawabnya. Anya menatapnya lama. "Jangan mempermalukan aku." "Saya tidak akan." Hening beberapa detik. Lalu Anya berkata dengan nada sangat pelan, hampir tak terdengar, "Terima kasih." Ardan menatapnya sedikit terkejut, tapi ia hanya tersenyum lembut. "Sama-sama, Bu Anya." Anya buru-buru bangkit mengambil tasnya, menutupi wajah yang mendadak panas. "Sudahlah, pulang sana. Aku tidak mau dilihat orang seakan aku mengobrol dekat dengan OB." Ardan hanya mengangguk lalu berjalan pergi.
Namun Anya tetap berdiri di tempat, memandang punggung Ardan yang menjauh. Untuk pertama kalinya hatinya goyah. Karena di balik semua kesombongan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa hormat. Dan itu membuatnya takut sekaligus bingung. Itulah awal dari retaknya tembok kesombongan Anya dan awal dari naiknya tirai masa lalu Ardan yang mengharukan. Besok hari besar menanti, dan tanpa mereka sadari, takdir baru mulai bergerak. Pagi itu, kantor terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Setiap divisi sibuk mempersiapkan sambutan untuk investor Rusia yang akan datang dalam 2 hari. Namun, ketegangan terbesar justru berada di lantai 12, ruang presentasi tempat Anya dan Ardan menjalani latihan intensif. Anya masuk dengan langkah cepat. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer seperti cambuk komando. Semua siap. Suaranya menggema. Beberapa staf senior yang hadir untuk mengecek materi langsung mengangguk. Mereka terlihat sopan di depan Anya. Tetapi begitu wanita angkuh itu menoleh ke arah Ardan, mata mereka berubah sinis. Ardan berdiri di sisi panggung kecil dengan setumpuk catatan, menunggu instruksi. "Selamat pagi, Bu Anya," ucapnya sopan. Anya tidak menjawab. Ia hanya mengibaskan tangan, memerintahkan Ardan bersiap dengan bahasa tubuh yang dingin. Ego dan gengsinya kembali naik setelah semalam hampir luluh melihat sisi lembut Ardan. Di belakang ruangan, beberapa staf senior mulai berbisik. "Lihat tuh, OB jadi penerjemah internasional. Dunia terbalik apa gimana? Awas, nanti pas investor datang, dia bicaranya nyampur kayak jualan bakso. Hahaha, OB sok jago." Tawa kecil, sinis, menusuk, membuat Ardan menarik napas panjang. Namun yang paling menyakitkan bukan hinaan mereka. Tetapi ketika Anya menoleh, mendengar jelas semua itu, dan tidak membela. Bahkan ia menambahkan dengan suara keras agar semua dengar. "Jangan besar kepala hanya karena bisa bicara Rusia sedikit. Ingat tempatmu, Ardan. Kau tetap OB di kantor ini." Ruangan hening seketika. Beberapa staf menahan senyum kemenangan, seperti mendapat validasi dari sang CEO. Seseorang bahkan berkomentar lirih. "Tuh kan, OB tetap OB." Ardan terdiam. Tangannya mengepal pelan, dadanya sesak. Kata-kata Anya menusuk lebih dalam daripada semua hinaan staf lain. Selama ini ia tidak pernah mengharapkan pujian. Tapi setelah bekerja keras beberapa hari terakhir, kalimat itu terasa seperti tamparan. Anya pura-pura sibuk mengecek tablet. Padahal ia sempat melihat rahang Ardan mengeras, pertanda ia terluka, tapi gengsi membuatnya membiarkan itu. Latihan dimulai. Anya menjelaskan bagian rencana investasi dalam bahasa Indonesia. Ardan menerjemahkannya. Wajahnya profesional, tapi getar halus di suaranya cukup menandakan hatinya tak sepenuhnya stabil. Beberapa staf senior saling pandang. "Nah kan," suaranya goyang. "Hei, OB mana bisa setenang profesional?" Wajah Ardan memerah. Namun ia tetap mencoba melanjutkan, meskipun hatinya seperti remuk. Anya mendengar semuanya. Ia tahu suara Ardan bergetar bukan karena tidak mampu, melainkan karena dia terluka. Tapi lagi-lagi ia membiarkan gengsinya mengikat lidahnya. Setelah 1 jam latihan, saat istirahat, beberapa staf menghampiri Ardan di dekat dispenser. "Ayo jagoan Rusia," ejek salah satu staf pria. "Coba bicara selamat pagi lagi, biar kami percaya itu bukan hoki kemarin." "Betul," sambung yang lain. "Siapa tahu kau cuma hafal 1 paragraf doang." Beberapa wanita di belakang bahkan menutupi mulut sambil tertawa. Ardan mencoba tersenyum sopan, namun hatinya makin runtuh. "Maaf, saya sedang fokus kerja." "Kerja? Haha, kerja OB kali." Tawa bergema seperti pukulan berulang. Ardan menunduk menghela napas. Tiba-tiba dari kejauhan Anya melihat kejadian itu. Ia berhenti melangkah, menyaksikan semuanya. Alisnya mengernyit. Sebenarnya ada keinginan kecil untuk menghentikan mereka, tapi gengsi menahannya. Lalu ia malah membuang wajah dan berjalan masuk ruang meeting. Namun di dadanya terasa ada sesuatu yang berdenyut aneh. Perasaan yang selama ini ia hindari. Siang hari, latihan dilanjutkan kembali. Ardan dan Anya berdiri di depan layar besar. Semua staf yang terlibat duduk memperhatikan.
Anya mulai membaca skrip rencana kerjasama dan Ardan menerjemahkannya. Suatu ketika, salah satu staf senior, Pak Dimas, sengaja menantang Ardan dengan berkata keras, "Coba terjemahkan istilah komitmen jangka panjang dalam sektor energi dalam bahasa Rusia. Kalau memang bisa." Ruangan mendadak hening. Pertanyaan itu sengaja dibuat sulit. Istilah teknis jarang dipakai. Ardan terdiam. Bukan karena tidak bisa, tapi karena hatinya masih kacau. Setelah berkali-kali dihina, Anya memperhatikan. Ia tahu dari latihan hari sebelumnya, Ardan sebenarnya mampu, tapi kini pria itu menunduk, terdiam, seolah ragu pada dirinya sendiri. Pak Dimas tertawa puas. "Lihat kan, OB." Tetap. Tawa staf lain pecah lagi. Dan saat itu, Ardan tiba-tiba menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan ketenangan yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia mengucapkan kalimat panjang dalam bahasa Rusia yang sangat fasih, jelas, dan berintonasi tepat. Semua terdiam. Bahkan napas Anya ikut tertahan. Pak Dimas ternganga. "Ah, iya, benar." Ardan menatapnya dengan mata tajam untuk pertama kalinya. "Saya mungkin OB, tapi bukan berarti saya tidak bisa belajar." Ruangan senyap. Namun setelah ketegangan itu, Ardan menunduk lagi dan kembali ke sikap biasanya. Tapi kejadian itu sudah cukup menggetarkan hati seseorang. Anya. Ia menatap Ardan lama. Ada rasa bangga, sekaligus rasa bersalah menusuk dadanya. Latihan selesai pukul 4 sore. Semua mulai berkemas. Ardan berjalan cepat ke pantry, mengambil air, mencoba menenangkan diri. Saat memastikan tidak ada orang, ia bersandar ke tembok dan mengusap wajah. Lalu air matanya jatuh. Bukan tangis keras, hanya beberapa tetes yang ia tahan mati-matian. Namun cukup untuk meluapkan sakit hati yang sepanjang hari ia telan. "Kenapa selalu begini?" bisiknya. Ia ingat ayahnya. Hinaan dari masa kecil, kemiskinan, perjuangan. Dan kini, ketika ia akhirnya mendapat kesempatan, ia kembali diperlakukan seolah tidak berharga. Tanpa ia sadari, ada seseorang berdiri di pintu pantry. Anya. Ia melihat semuanya. Wajah Ardan yang selama ini selalu tegar, kini rapuh. Anya mendadak merasakan sesuatu yang menggelitik di dadanya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Rasa bersalah yang nyata. Ia tidak pernah peduli jika pekerjanya terluka atau menangis. Tapi ketika melihat Ardan, pria yang ia hina, rendahkan, perintahkan seenaknya, menangis diam-diam, dadanya terasa nyeri. Pipi Anya merona, bukan karena marah, tetapi karena malu pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bingung, dan bingung itu berubah jadi panik. Ardan. Ardan terkejut mendengar namanya disebut. Ia buru-buru menyeka air mata. Bu Anya, maaf saya hanya." Anya tidak membiarkan ia selesai. "Kenapa kau menangis?" Pertanyaan itu keluar lebih lembut dari yang ia maksudkan. Ardan menunduk. "Tidak apa-apa, Bu," jawab aku. Ardan menggigit bibir. "Saya hanya lelah. Dan mungkin tadi kata-kata orang terlalu berlebihan." Anya terdiam. Ia ingin berkata, "Maaf karena aku juga menyakiti kamu." Tapi kata itu macet di tenggorokan. Ego menahannya. Yang keluar justru, "Kau harus kuat kalau mau kerja denganku." Ardan tersenyum pahit. "Saya selalu berusaha." Anya menatapnya lama. Ada pergulatan di wajahnya. Sampai akhirnya ia menunduk, menggenggam tangan sendiri, dan dengan suara sangat pelan berkata, "Ardan, aku hampir saja ia meminta maaf." Hampir. Namun tepat sebelum kata itu keluar, "Bu Anya, meeting board mulai 5 menit lagi," teriak salah satu staf dari jauh. Anya langsung tersentak, kembali ke mode CEO yang kaku. "Aku datang." Ia menatap Ardan sekali lagi. Pandangannya lembut, namun cepat ia tutupi. "Kita lanjut latihan besok," katanya dingin. Lalu dia pergi. Namun langkahnya sedikit goyah. Seolah ia belum menemukan pijakan yang benar. Ardan mengikuti dengan tatapan bingung. Dan di balik itu semua, benih perubahan mulai tumbuh. Tidak besar, tidak langsung terlihat, namun cukup untuk mengguncang dunia dua manusia yang berbeda itu. Besok yang menanti bukan sekadar pertemuan dengan investor,
tapi awal dari perjalanan yang akan mengubah semuanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, kantor berbeda dari biasanya. Security berjaga lebih rapat, staf berdiri lebih lurus, dan seluruh area lantai 12 dipenuhi bunga, dekorasi, serta meja-meja rapi yang dipersiapkan untuk investor Rusia. Anya berdiri di depan cermin besar ruangannya. Untuk pertama kalinya, tangan CEO angkuh itu bergetar saat mengancingkan blazernya. Proyek ini adalah segalanya, dan masa depan perusahaan kini bergantung pada seorang OB yang ia hina selama berbulan-bulan. Ia memanggil Maya, asistennya. Mana Ardan? Dia sudah di ruang tunggu, Bu. Maya melihat ke wajah Anya. Anda terlihat tegang. Aku tidak tegang. Aku hanya tidak percaya harus menaruh nasib perusahaan pada anak kampung yang kerjanya mengepel. Balas Anya, suaranya kembali tajam, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ketika Anya berjalan menuju ruang meeting, seluruh mata tertuju padanya. Namun, kali ini, pandangan para staf juga mengikuti kemana Ardan berjalan. Ardan mengenakan kemeja rapi yang dipinjamkan HR, meski agak kebesaran. Ia membawa dirinya dengan tenang, berbeda dengan kegugupan yang melanda semua orang. Saat melewati kerumunan staf senior, bisikan kembali terdengar. Lihat, gayanya. OB mau jadi suami CEO. Dia pasti sudah siapkan satu paragraf lagi buat gimmick. Ardan berusaha mengabaikannya. Ia menarik napas, mengingat pesan ayahnya, ketekunan adalah kekayaan yang tak bisa dicuri siapapun. Tepat sebelum pintu meeting dibuka, Pak Dimas, staf senior yang selalu sinis, berdiri menghalangi jalan Ardan. Hei, OB. Ingat, tantangan CEO itu hanya lelucon. Jangan besar kepala. Setelah ini selesai, kau kembali ke pantry. Kau mengerti? Ardan menatapnya lurus. Saya hanya fokus pada tugas saya sekarang, Pak. Jawaban tenang itu membuat Pak Dimas makin kesal. Dia hampir meraih kerah ke meja Ardan. Namun, suara Anya menginterupsi, dingin dan tajam, ditujukan bukan untuk Ardan, melainkan kepada Dimas. Minggir, Pak Dimas. Pak Dimas terkejut. Bu Anya. Anya melangkah maju, berdiri di samping Ardan. Pandangannya menyapu semua staf senior, termasuk Pak Dimas. Dia adalah penerjemah saya hari ini. Siapapun yang mengganggunya sebelum investor masuk akan berhadapan langsung denganku. Apakah itu jelas? Seketika keheningan total melanda. Para staf senior menunduk, terkejut. Mereka tidak menyangka Anya akan membela Ardan, meskipun nada pembelaan itu tetap bernuansa perintah keras. Ardan merasakan kehangatan aneh di dadanya. Untuk pertama kalinya, Anya melindunginya, meskipun tujuannya adalah melindungi proyeknya sendiri. Pintu meeting utama terbuka. Investor Rusia, MR Ivan dan timnya, masuk. Aura ketegasan langsung menyelimuti ruangan. Anya melangkah maju untuk menyambut. Good morning, MR Ivan. Welcome to Eraya Corporation. MR Ivan mengangguk sopan. Dobroe utro, Miss Anya. Saat Anya mempersilakan duduk, ia menoleh sedikit pada Ardan. Jangan gagal, bisiknya pelan, nada penuh ketegangan. Ardan mengangguk. Dia maju ke sisi Anya. Inilah panggungnya. Panggung yang ia raih bukan dengan privilege, melainkan dengan keringat dan ketekunan. Anya memulai presentasi bisnisnya, menjelaskan visi perusahaan. Ketika tiba giliran terjemahan, Ardan mulai bicara. Gospodin Ivan, Kompania Eraya Pridayot Bolshoye Značenie Nashi Partnersipu. Suara Ardan mengalir, fasih, tenang, dan profesional. Nada bicaranya bahkan lebih meyakinkan daripada Anya yang sedikit kaku karena gugup. MR Ivan mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Beberapa staf di belakang yang menyimak terjemahan itu terperangah. Ardan tidak hanya menerjemahkan kata per kata, tetapi juga menyesuaikan nuansa bisnis yang sangat teknis. Sesuatu yang bahkan penerjemah profesional pun sering kesulitan melakukannya. Anya, yang fokus pada presentasinya, tanpa sadar mulai bersandar pada suara Ardan. Setiap kata yang diterjemahkan Ardan memberinya kepercayaan diri baru. Ia mencuri pandang pada Ardan. Rasa kagum yang murni, tanpa dihalangi ego, kini terasa jelas di matanya. Ia melihat bukan lagi seorang OB, tetapi seorang profesional yang luar biasa.
Pertemuan berjalan intensif selama 2 jam. Mr. Ivan, sang investor Rusia, dikenal keras dan detail. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis yang rumit, terutama mengenai struktur investasi jangka panjang. Mr. Ivan berbicara panjang dalam bahasa Rusia. Ardan mendengarkan dengan konsentrasi penuh, lalu menerjemahkan dengan tenang. Mereka bertanya tentang bagaimana kita akan mengatasi risiko volatilitas pasar di sektor energi, Bu. Mereka butuh jaminan komitmen minimal 10 tahun, jelas Ardan. Anya menarik napas dalam. Pertanyaan ini adalah jebakan. Ia lalu memberikan jawaban strategis yang hati-hati, penuh istilah finansial. Ardan menerjemahkannya kembali ke bahasa Rusia. Mr. Ivan tersenyum tipis. Spasibo, eto ochen, ubeditelno. Ardan menerjemahkan, terima kasih, itu sangat meyakinkan. Anya merasakan lega yang luar biasa. Ia menoleh sekilas pada Ardan. Kali ini, tatapannya mengandung rasa syukur yang mendalam, meskipun ia tidak mengatakannya. Namun, di tengah diskusi yang semakin memanas, Mr. Ivan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan, berbicara langsung kepada Ardan dalam bahasa Inggris yang fasih. Mr. Ardan, your professionalism is impeccable. But tell me, personally, why should I trust this partnership? Give me an honest, non-corporate answer. Semua mata tertuju pada Ardan, termasuk Anya yang terkejut. Ini adalah ujian yang tak terduga. Sebuah pertanyaan filosofis yang menuntut kejujuran personal, jauh dari skrip perusahaan. Ardan terdiam sejenak. Ia melihat Anya, yang wajahnya tegang, menahan napas. Ardan tahu, jawaban ini akan menentukan segalanya. Dia menatap Mr. Ivan, bukan lagi sebagai OB, tetapi sebagai seorang yang setara, sebagai penerjemah yang memegang kendali komunikasi. Sir, I should be honest with you. Ardan memulai dalam bahasa Inggris yang sempurna. My position here is minimal, but my commitment to my work, and my commitment to this company's success, is absolute. Ia melanjutkan, suaranya mantap. I learned this language, not from expensive schools, but from books, fueled by hope. Hope is the strongest currency when everything else fails. This company, under Miss Anya, has that hope, that fierce determination, even if sometimes it is expressed loudly. Bahkan jika terkadang itu diungkapkan dengan keras. Terjemahan implisit ini menusuk hati Anya. Dia tahu Ardan bicara tentang dirinya. Mr. Ivan terdiam. Dia memandang Anya, lalu kembali menatap Ardan, dan kemudian dia tertawa. Excellent, Mr. Ardan. Your answer is far more convincing than any financial projection. Anya benar-benar tercengang. Ardan tidak hanya menyelamatkan negosiasi, dia menggunakan kisah hidupnya untuk menciptakan ikatan emosional dengan investor. Dia telah melakukan hal yang tidak pernah bisa dilakukan Anya, sang CEO kaya raya. Setelah negosiasi selesai dan Mr. Ivan menyatakan persetujuan prinsip, suasana berubah menjadi euforia. Para staf senior berdesakan ingin menyalami Ardan, mengakui kehebatannya. Luar biasa, dan saya minta maaf atas ucapan saya tadi, kata Pak Dimas, kini penuh hormat. Ardan hanya tersenyum tipis, menerima salaman itu. Anya berdiri di sudut ruangan, menonton adegan tersebut. Ia melihat bagaimana Ardan, dengan kesederhanaannya, telah memenangkan hati semua orang. Ia mendekati Ardan, suaranya hampir berbisik. Kau berhasil, katanya. Ini adalah pengakuan paling lembut yang pernah ia berikan. Ardan menatapnya. Terima kasih, Bu Anya. Sekarang, saya harus kembali ke pekerjaan saya. Ia bersiap mengambil seragam OB-nya kembali. Anya langsung menyambar tangannya. Tunggu, kau tidak akan kembali mengepel. Ardan terdiam. Tapi, saya tetap OB, Bu. Itu yang Anda katakan. Anya menarik napas panjang. Ia menatap seluruh ruangan yang kini sunyi, semua menunggu interaksi antara CEO dan OB ini. Dengan mata menyala, bukan karena marah, tapi karena resolusi, Anya mengulangi tantangan gila itu. Aku sudah bilang, yang berhasil, aku berikan jabatan tertinggi. Dan kalau laki-laki, aku jadikan suami. Ardan kaku. Bu Anya,
Anda tidak harus melakukan itu. Itu hanya emosi sesaat. Anya menggeleng. Tantangan adalah tantangan. Aku bukan orang yang menarik kata-kataku. Ia mendekat, menatap mata Ardan. Mulai hari ini, kau adalah Chief Strategy Officer Eraya Corporation, jabatan tertinggi kedua setelah CEO. Dia memberi jeda dramatis, lalu menambahkan, suaranya lantang agar semua mendengar. Dan sekarang, Ardan, kau harus menjawab tantangan kedua. Ardan hanya bisa menelan ludah. Ardan berdiri tegak. Ia melihat sekeliling. Seluruh lantai meeting dipenuhi karyawan yang menahan napas. Ini bukan lagi sekadar drama kantor. Ini adalah penentuan nasib yang disaksikan semua orang. Tantangan kedua, tanya Ardan, suaranya berusaha terdengar stabil. Anya memajukan langkahnya, jarak mereka kini sangat dekat. Aroma parfum mahalnya berbenturan dengan aroma sabun pembersih di seragam Ardan. Namun, ironisnya, ia tidak lagi jijik. Ya, tantangan konyol yang kukeluarkan karena aku panik. Tapi, kau berhasil meyakinkanku, Ardan. Kau membuktikan bahwa keberanian dan ketekunanmu jauh lebih berharga daripada semua gelar dan koneksi yang kumiliki. Anya mengangkat dagunya, mengumpulkan seluruh keberanian untuk menanggalkan gengsi yang telah ia pakai seumur hidup. Aku seorang CEO yang selalu menuntut kesempurnaan dan memegang janji. Kau telah memenangkan jabatan tertinggi itu, Chief Strategy Officer. Sekarang, tinggal tantangan terakhir. Ia menatap Ardan, dan kemudian menatap seluruh karyawan yang menjadi saksi bisu. Ardan, sebagai CEO dan pemilik tantangan ini, aku bertanya padamu. Apakah kau bersedia menerima jabatan itu, dan juga menjadi suamiku? Teriakan tertahan meledak di seluruh ruangan. Sebagian besar wanita menutupi mulut mereka tidak percaya. Pak Dimas terlihat seperti akan pingsan. Ardan menunduk sejenak. Ia melihat ke lantai yang baru saja ia pel beberapa jam lalu. Ia ingat pantry tempat ia menangis. Ia ingat kata-kata ayahnya. Sekarang, semua hinaan itu terbayar lunas, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kesuksesan yang ia raih sendiri. Bu Anya, Ardan memulai, suaranya lembut namun tegas. Saya menerima jabatan Chief Strategy Officer. Anya tersenyum lega, namun jantungnya masih berdebar menunggu jawaban kedua. Namun, soal pernikahan. Ardan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Anya. Keputusan Anda didasarkan pada keberhasilan proyek ini, bukan pada perasaan. Anya tersentak. Itu adalah tamparan balik yang halus dan jujur. Saya tidak ingin menikah karena Anda merasa terdesak untuk menepati janji di depan karyawan Anda. Saya ingin Anda menikahi saya karena Anda benar-benar menghormati dan melihat saya, bukan hanya sebagai alat penyelamat proyek. Anya terdiam. Wajahnya yang tegang tiba-tiba